persilakan kepada yang akan memandunya untuk dapat berkoordinasi dengan bidang liturgi atau pastor paroki. Terima kasih. Dilaksanakan sesudah doa penutup. Umat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi, yang akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pit Tinangon PR. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 523, 523.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat berhari Minggu, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, yang merupakan juga hari Minggu kerahiman Allah. Kita berkumpul seperti para rasul yang berkumpul 8 hari setelah kebangkitan Tuhan. Para rasul mengunci pintu-pintu rumah mereka karena takut kepada orang Yahudi. Apakah kita mengunci pintu hati kita karena kurang beriman? Bahkan bila kita ragu-ragu seperti Rasul Thomas dalam Injil hari ini, mari kita dengan hati terbuka mengundang Tuhan masuk. Kita mengundang Dia supaya datang ke tengah-tengah kita. Kita memohon agar Ia menghembusi kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Hari Minggu ini adalah juga hari Minggu kerahiman Allah, dipromosikan oleh Suster Faustina Kowalska yang telah diangkat menjadi santa oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 April 2000. Devosi ini merupakan undangan terus-menerus bagi kita untuk dengan menaruh kepercayaan kepada kebaikan Allah, kita menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita memulai Ekaristi ini dengan bertanya, apakah saya percaya akan warta bahwa Kristus telah bangkit? Apakah saya membiarkan Tuhan yang bangkit itu menghembusi dan mengilhami diriku dengan sabda dan rohnya? Kita mohon pengampunan Tuhan karena ketidakpercayaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita pada hari Minggu kedua Paskah ini memuji memuliakan Allah Tritunggal dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau menghimpun kaum beriman dalam persekutuan, sehingga mereka dikagumi dan dihormati banyak orang. Kobarkanlah karunia hidup baru yang kami dapat melalui pembaptisan, agar persekutuan kami sebagai jemaat semakin kuat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati banyak orang. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan hebat sampai
mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Engkau abadi kasih setianya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Kita baru saja mendengar Injil tentang Thomas yang tidak percaya, yang meragu-ragukan. Jangan kita lupa bahwa setiap orang menjalani hidup ini dengan keragu-raguan di tangan yang satu dan percaya di tangan yang lain. Terkadang yang satu lebih kuat dari yang lain, tapi kebanyakan orang masih lebih mengambil sikap dan tindakan atas dasar percaya. Para ilmuwan mengatakan lebih dari 75% segala pengetahuan kita dapatkan dari menerima sebagai benar apa yang orang-orang lain katakan. Sebagai contoh, saya kalau membeli bahan makanan atau minuman selalu melihat daftar gizi yang tercantum pada kemasannya. Tapi bagaimanapun saya tidak bisa mengecek apakah jumlah lemak dan persentase kolesterol yang dicantumkan itu tepat. Saya cuma menerima saja sebagai benar apa yang tertulis di label tersebut. Saya mempercayainya. Saya belum pernah ke Kutub Utara atau ke Syria, tapi saya percaya dua tempat itu ada, menurut kata orang yang bilang mereka pernah ke sana. Atau lewat tayangan televisi yang mengatakan bahwa peristiwa yang sedang kita saksikan itu terjadi di Ukraina atau di Gunung Semeru. Waktu terakhir kali Anda terbang dengan pesawat, apakah Anda mengecek entahkah pilotnya punya izin mengemudikan pesawat? Anda percaya saja bahwa dia punya. Apakah Frater Diakon Berli Dianomo benar-benar Frater Diakon? Belum pernah satu orang pun dari Anda pernah menanyakan bukti-buktinya. Demikian seterusnya. Para ilmuwan benar, kita memang hanya menerima sebagai benar kebanyakan pengetahuan kita atas dasar percaya.
Tapi keraguan selalu mengintai, dan seharusnya demikian kalau kita tidak punya pengetahuan langsung sendiri. Juga keraguan mengenai agama, mengenai iman kita, itu lumrah, dan seharusnya juga demikian. Hal ini merupakan bagian dari keadaan kita sebagai manusia. Kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang kredibilitas atau bisa dipercayanya mereka-mereka yang menjadi saksi-saksi kita. Apalagi kita yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir atau mindset modern, kita punya keraguan-raguan intelektual kalau kita mempertanyakan benarkah mukjizat-mukjizat itu terjadi? Apakah Injil-Injil betul? Apakah Yesus itu Allah? Apakah Tuhan ada? Atau apakah gereja dengan berbagai kelemahan dan cacatnya merasa diri berhak disebut gereja Yesus Kristus? Keraguan emosional kita bertambah besar kalau kita mengalami kepahitan luar biasa, di mana Tuhan ketika putri saya terbunuh, atau ketika suami saya meninggal, atau anak laki-laki saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia lumpuh, padahal saya begitu setia kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa memperlakukan anak-anak kesayangannya dengan lebih baik? Saya kira ini sesuatu seperti Thomas. Sikapnya ini oke-oke saja sampai pada suatu titik tertentu. Tapi ketika sahabat terbaiknya dan gurunya, orang yang tidak bersalah ini, yang berjalan keliling hanya untuk berbuat baik saja, ditangkap dengan sadisnya, dipukuli, dibuat buruk penampilannya, dan disalibkan secara bengis, bagaimana mungkin ia percaya lagi kepada Tuhan? Bila mana orang-orang punya keraguan intelektual dan emosional mengenai iman, dan kebanyakan orang memang begitu, tidak banyak jawaban tersedia. Tapi ada 3 langkah praktis yang bisa kita ambil. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tinggallah tetap bersama persekutuan umat gereja. Kalau Anda perhatikan, pada saat Thomas menyendiri, keraguan-raguannya menguasainya. Baru ketika ia bergabung kembali dengan persekutuan para muridlah, maka ia mampu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Fakta adalah bahwa tidak ada orang beriman sepanjang waktu. Tidak ada orang yang dapat merasakan kehadiran Tuhan sepanjang waktu. Tapi persekutuan umat, ya, persekutuan umat tetap beriman ketika Anda dan saya tidak mau atau tidak mampu melakukan hal itu. Petrus beriman untuk Thomas yang meragu-ragukan sampai ia dapat beriman kembali. Thomas beriman untuk Petrus yang menyangkal sampai ia dapat percaya teguh kembali. Santa Monica beriman untuk putranya Santo Agustinus pada saat ia ada dalam masa-masa penuh dosa dan keraguan-raguan sampai ia dapat bertobat kembali. Santa Clara beriman untuk Santo Fransiskus dari Assisi tatkala ia berduka cita sampai ia bisa bersuka cita kembali. Saudara sekalian, kita ini persekutuan orang-orang Kristiani. Kita ini saling mendukung, dan sebagai persekutuan umat beriman, kita jadi lebih dari sekedar kumpulan orang atau gerombolan pribadi-pribadi beriman. Iman kita, harapan kita, dan kasih kita sungguh tidak sempurna atau tidak lengkap. Tapi kita ini anggota sebuah persekutuan umat yang sangat besar menurut ruang dan waktu. Dan satu kebenaran yang tak tergoyahkan adalah ini: kita ini beriman secara bersama-sama, lebih daripada kita beriman cuma sendiri. Itulah mengapa meski tetap dengan keraguan-raguan kita semestinya tetap bersama dengan persekutuan umat beriman. Kedua, kalau keraguan-raguan menjadi kuat dan godaan untuk berhenti atau mangkir atau acuh jadi sangat besar, coba lawan. Jalan peziarah yang berjerih adalah jalan yang harus kita tempuh. Datanglah terus ke gereja. Sikap ini terkadang dicampur adukan orang dengan sikap munafik, tapi sebenarnya berbeda. Orang munafik adalah orang yang dengan sengaja berpura-pura lebih baik dari yang sebenarnya. Peziarah yang berjerih tahu bahwa dirinya ada dalam masa keraguan dan ketidakpercayaan, tapi tetap pergi ke gereja.
bukan untuk mengelabui, melainkan melanjutkan terus pencarian atas kebenaran, dengan maksud agar ia ada tatkala Yesus kali berikutnya tampil lagi dalam hidupnya. Sikap peziarah yang berjirih adalah bukan sikap orang munafik, melainkan sikap seseorang yang mulia dan luhur. Sikap peziarah, pejuang, mencari kebenaran yang berusaha berjerih. Ketiga, bergaulah dalam masyarakat yang beriman, jangan sebaliknya. Ada ungkapan Inggris, coba bilang kepada saya siapa teman-temanmu, dan saya akan bilang siapa Anda. Kalau Anda bergaul cuma dengan orang-orang yang tak pusing dengan Tuhan, keraguan Anda mengenai adanya Tuhan akan semakin dalam, tanpa ada penyeimbang dalam masyarakat yang diliputi oleh semangat iman akan adanya Tuhan. Iman kepercayaan tidak akan hidup baik dalam persekutuan orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana juga perlawanan terhadap narkoba tidak akan berlangsung baik di antara teman-teman pengguna narkoba. Logis kan? Ingat, saudara sekalian, bukan kebetulan Thomas digelari juga Didimus, yang berarti kembar. Ia punya sejuta kembaran, semuanya orang-orang terhormat yang bingung. Kalau kita merasakan juga keraguan Thomas, kita harus melakukan apa yang ia lakukan. Pertama, kembalilah ke persekutuan murid-murid Tuhan. Kedua, terimalah peran yang sangat manusiawi sebagai peziarah yang berjerih dalam pencarian akan kebenaran. Dan ketiga, bergaulah dengan orang-orang beriman, orang-orang yang meski sendiri punya berbagai masalah dan keraguan-raguan, telah menemukan pusat pusaran yang tenang dari segala permasalahan mereka. Saudara sekalian, tidak meragukan lagi, Thomas adalah pahlawan kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Gereja Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan.
bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain. Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bersama penyelenggara misa pagi ini, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosari, semoga kasih dan kemuliaan Tuhan senantiasa menaungi umat Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosari. Semoga selalu hidup rukun dan damai dan senantiasa bersemangat dalam melayani Tuhan. Bersama keluarga Lasut Retno, berdoa untuk keselamatan jiwa dari Bapak keluarga almarhum Bapak Hengki Richard Lasut yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa 100 hari yang lalu. Semoga dia beristirahat dalam damai sejahtera di rumah Bapaknya dan Bapak kita semua, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berjuang di dunia ini dan yang mencintainya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur 383, 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan, aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tolonglah saudara agar kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Murah, dengan hati penuh sukacita kami mengantar persembahan tanda syukur atas karunia iman, karena tanpa melihat kami boleh percaya akan Tuhan. Sudilah menyatukan persembahan ini dengan kurban Kristus, agar kami pun boleh ambil bagian dalam kebangkitan dan kejayaannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, serta Ia berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyami, agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa, khususnya yang kami peringati hari ini, Santo Fidelis dari Sigmaringen, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara sekalian, kita sudah menerima sebagai anugerah cuma-cuma iman kita, harapan kita dari Allah Bapa, juga cinta kasih yang mengikat kita satu sama lain. Bersama Yesus Tuhan yang bangkit, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalahkan kematian. Pada sore hari pertama pekan itu Engkau mengembuskan Roh-Mu kepada gereja-Mu dan berjanji akan menganugerahkan damai sejahtera kepada kami. Pandanglah kami umat beriman yang berkumpul dalam nama-Mu. Karena kami percaya kepadamu, perbaharuilah kami dengan daya kekuatan Roh-Mu dan jadikanlah kami satu di dalam cinta kasih-Mu. Terberkatilah Engkau Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yesus Tuhan kita yang bangkit. Kita tidak bisa melihat Dia dengan mata kita, tapi kita percaya bahwa Ia hidup dan hadir di tengah kita dalam Ekaristi. Berbahagialah kita yang menyambut Dia dan melalui Dia bertumbuh dalam iman dan kasih. Tuhan, saya tidak pantas untuk Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nyanyian Komuni, Puji Syukur 423, 423.
Puji syukur 432, 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman, harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Puji syukur 426, 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku
Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami sangat berbahagia karena boleh percaya meskipun tidak melihat. Semoga karena perayaan Paskah ini iman kami terus berkembang sehingga kelak boleh hidup selama-lamanya bersama Kristus yang telah bangkit dengan mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Pertama-tama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi Hari Minggu Paskah kedua, Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kepada petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pertama, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, dan juga kepada Wilayah Rohani Santa Elizabeth, kepada tim organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Hari Minggu Kerahiman Ilahi ini. Pengumuman yang pertama, Pastor Paroki akan melakukan kunjungan keluarga umat paroki dan minggu ini giliran wilayah rohani Santa Litwina pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Mohon Ketua Wilayah Rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat di wilayah rohaninya. Kemudian yang kedua, hari Jumat 29 April 2022 pukul 19.00 WITA ada rapat pastor paroki dengan DKP di Aula Paroki. Yang ketiga, pada hari Minggu 1 Mei 2022 pukul 18.00 WITA ada misa pembukaan doa Rosario di Goa Maria Gereja Pusat Paroki. Selanjutnya, pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia oleh pastor paroki untuk stasi Mapanget Barat dan Kima Atas akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 8.00 WITA. Kemudian disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani agar dapat memasukkan statistik wilayah rohani, karena baru 5 yang memasukkan, karena akan segera dibuatkan data statistik paroki sesuai apa yang diminta oleh Sekretariat Keuskupan Manado. Selanjutnya disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani bahwa sudah ada buku kompendium katekismus gereja Katolik milik paroki untuk dipakai pada wilayah-wilayah rohani. Para ketua wilayah rohani dapat mengambilnya di sekretariat paroki, 1 wilayah rohani 1 buah. Selanjutnya informasi disampaikan kepada umat atau yang berkerelaan hati untuk menyumbang sumbangan renovasi fasilitas gereja dan untuk pembangunan menara lonceng bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki atau ke nomor rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Bisa dibaca di dalam warta paroki. Selanjutnya pengumuman dalam rangka KBK paroki mengikuti pertemuan raya di Paroki Santo Yosef Kawangkoan. Mereka akan melakukan pencarian dana berupa penjualan kue sesudah misa ini. Informasi selanjutnya, Universitas Katolik de la Salle Manado sudah membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Ekonomi, Fakultas Teknik,
Fakultas Agribisnis, Fakultas Pariwisata, dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi PGSD. Selanjutnya, sosialisasi Gotaus atau Gerakan Orang Tua Asuh untuk Keuskupan kepada ketua-ketua wilayah rohani bertempat di aula gereja sesudah misa ini. Dan saat ini diberikan kesempatan kepada tim Gotaus Keuskupan Manado untuk menyampaikan kepada umat. Disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang, selamat hari Minggu Kerahiman Ilahi kepada Pastor Pit serta para pengurus Dewan Pastoral Paroki, ketua wilayah-wilayah rohani dan umat sekalian yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan. Kami akan mensosialisasikan tentang Gerakan Orang Tua Asuh untuk seminari, dan kami hadir ada saya sebagai sekretaris, ada wakil sekretaris Ibu Meti, Pak Vincent dan Ibu Jelly sebagai anggota pengurus. Nah, Bapak Ibu, kenapa kami harus ada di sini sekarang ini? Karena kami harus melakukan sosialisasi tentang kebutuhan pembiayaan para seminaris yang ada di seminari. Sampai tahun 2021, jadi Desember 2021, kebutuhan uskup untuk biaya para calon imam di seminari itu kurang lebih 5,4 miliar. Waktu tahun 2021 ada dana dari Roma sebesar 1,1 miliar. Kemudian kami 1 miliar, ya. Dan sisanya itu dibebankan kepada paroki. Paroki-paroki lewat derma kedua pada minggu kedua, ya. Untuk tahun 2022 ini dana bantuan dari Roma untuk seminari sudah ada, ya. Jadi kemudian Bapak Uskup mengatakan kepada kami, boleh kasih naik akang. Akhirnya kami memberikan bantuan sebesar 2 miliar yang kami berikan secara periodik, secara triwulan, per triwulan 500 juta, dan itu sudah kami berikan. Nanti ada lagi 500 juta yang lain. Kelihatannya bicara 2 miliar dan seterusnya itu banyak sekali. Tapi kemudian kami mau mengajak Bapak Ibu untuk mari menjadi donatur tetap. Sebenarnya menjadi donatur tetap itu seperti apa? Kita memberikan minimal Rp50.000 per bulan secara tetap sampai Desember. Kalau dia dari Januari berarti ada 600. Kami sudah perhitungkan ada kurang lebih 1.700 wilayah rohani dan stasi yang tidak punya wilayah rohani, sehingga kalau dikalkulasikan minimal 2, kita sudah bisa mendapatkan 2,1 sekian M, ya. Dan targetnya itu selesai kami. Tapi kalau bisa kami mendapatkan lebih dari itu, kami tidak simpan. Semuanya akan diberikan kepada Bapak Uskup. Siapa saja penerima? Penerima adalah 4 seminari yang ada di Keuskupan Manado ditambah 1 skolastikat MSc. Untuk tahun 2022 sudah seperti itu. Kami ingin menjadikan Gerakan Orang Tua Asuh ini menjadi gerakan umat. Sehingga kalau dia menjadi gerakan umat, orang akan kalau datang di gereja dia tahu, ya, oh kita kok mau kasih for seminari, ya, for Gotaus untuk seminari. Kesadaran seperti itu memang tidak gampang, perlu sosialisasi, ya.
perlu ada satu kerjasama yang baik antara Gotaus dan pastor paroki. Ya. Orang boleh pinjam pastor pemimbar seperti ini, ya, untuk mensuarakan. Ada Gotaus di sini, ada Gotaus, ada frater sebagai calon imam yang memerlukan biaya. Seperti itu Bapak Ibu. Sebentar kami mengharapkan mekanismenya seperti apa, dalam rapat sebentar akan kami bicarakan. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa kami itu sudah jalan sampai ke jauh-jauh, sampai ke Sulawesi Tengah, sampai ke Poso, sampai ke Luwuk, sampai ke perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, kemudian Gorontalo, dan kita sekarang ini di Kevikepan Manado. Nah, Bapak Ibu, kami tidak pernah mengambil sepeser pun uang yang diberikan Bapak Ibu kepada uskup, kepada Gotaus, torongnya tidak pakai itu. Kalau kami berjalan, kami melakukan sosialisasi murni, itu keluar dari kantong kami pribadi-pribadi sebagai pengurus. Untuk itu sekali lagi kami mengharapkan ada semacam hubungan yang signifikan, ada respons positif dari Bapak Ibu untuk membantu seminari, membantu Bapak Uskup dalam rangka pembiayaan para seminaris yang ada di seminari. Mungkin ini satu hal ya, saya tidak akan mengatakan untuk kemudian kekurangan mereka menjadi konsumsi kita, tidak. Tapi berdasarkan rekoleksi, pernah ada kami lakukan rekoleksi pembiayaan frater di seminari 3 kali makan itu cuma 17.000. 17.000 3 kali makan 2 kali minum, ya. Dengan biaya seperti yang tadi 5,4 DP pembiayaan begitu. Kita bisa bayangkan ya, kalau DP pembiayaan seperti itu mau jadi seperti apa ya. Jadi sekali lagi, kalau bukan torang, siapa lagi yang akan membantu seminari? Lewat Bapak Uskup. Kalau tidak mulai dari sekarang, tempo apa lagi ya. Nah, Bapak Ibu, kiranya penyampaian singkat kami ini bisa menjadi bahan permenungan. Dan sekali lagi selepas ini kita dengan DPP, pastor paroki dan ketua-ketua wilayah rohani, orang ada rapat sedikit, paling tinggi setengah jam. Sekian dan terima kasih. Saya lupa, ini ada brosur seperti ini ya. Kita tahu di sini pernah banyak kali. Ada seperti ini, di sini ada nomor rekening. Ada 3 bank yang menjadi bank penampung uang Gotaus, yaitu BNI, Mandiri, dan BRI. Kode berapa Ki? Kemudian nanti kalau untuk kode paroki, sebentar orang sosialisasi dengan pastor paroki dan ketua wilayah rohani juga DPP. Selamat siang dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada tim Gotaus tingkat keuskupan yang sudah memberikan motivasi kepada umat supaya menyumbang bagi pembinaan dan pendidikan calon-calon pemimpin umat kita di masa yang akan datang. Mari kita mendahului pengumuman ini. Saya mengundang ketua-ketua wilayah rohani dan ketua-ketua stasi separoki. Sesudah misa ini ada sosialisasi dari tim Gotaus Keuskupan Manado di aula paroki. Harap semua bisa hadir. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu.
Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup, puji syukur 524, 524.